Gun, rumah keren nih. Yang punya rumah sepi. Gun. Ya. Mas. Keren nih mas ini. Gede-gede mas. Ini untuk November mas. Lampunya mana mas? Lampu. Oh ya. Nah gitu. Oh, saya ngambil video nggak apa mas ya? Ngambil video nggak apa-apa lukisannya? Gak apa-apa. Oh, kan saya minta izin mas dulu. Oke, siap. Gak apa-apa. Kan dulu kan seniman kadang-kadang bukan ya, dulu kan etikanya. Ini karena lama mau untuk rencana September kemarin mas. Jadi tanggal 18 itu kan ada open studio di dalam rangka 25 tahun pernikahan. Penjenengan. Keren. Judulnya Of Love judulnya. Perjalanan cinta, ya cinta saya terhadap keluarga, istri, cinta saya terhadap dunia saya melukis. Nanti ada dua ruang, yang sini untuk karya baru semua. Oh yang ini. Nanti yang Limasan sana baru ada tempat baru mas? Ada di situ. Nanti untuk karya-karya lama. Jadi judulnya perjalanan. 25 tahun. 25 tahun pernikahan. Sama pas ulang tahun saya juga September. Belum lihat mas ya? Belum lihat mas ya? Lima karya lama baru lah. Ini yang kayak baru mas ya? Yang baru. 2001 ya? Anu gunung enak mas ya? Di desa apa sini mas? Ya. Desa apa mas? Dusunnya dusun Trimul. Kok gunungnya di gunung? Dusun Bangkel. Bangkel gunungnya? Gunung Bangkel. Bangkel juga ada. Rumahnya keren nih, 2001. Ini karyanya Mas Katir ini. Itu judulnya apa kok hitam sendiri mas? Mana? Yang ini. Ini judulnya masih baru banget sebentar. Judul. Tapi kok kenapa anu mas lebih colornya lebih gelap daripada yang lainnya? Yang ini. Nah. Ya suasana tergantung Pas kapan nih? Baru-baru apa mas? Baru ini baru. Itu gunung mas ya? Ya. Bisa gunung, bisa apa aja. Oh ya. Tapi kalau saya boleh bilang ya cenderung ke gunung. Kalau gini multitafsir ya. Apresiasi untuk bervariasi berimajinasi menurut masing-masing. Ini tukangnya pas hari ini pagi vaksin. Oh. Hari ini. Ada. Lihat situ muter-muter rumahnya. Ini bangunan tahun berapa bangunan mas? Saya 2005 akhir kan di tanah. 2005 akhir. 2005 awal saya bangun. Terus saya pindah ke sini 2 minggu gempa itu. Gempa 2006 tuh ya, 27 ya? 27 saya ingat ya, 27 Mei 2006. 2006 ya? 2006 Mei. Saya beli kan akhir 2005, terus bangun 8 bulan, saya pindah sini. Gempa besar itu nanti di sini utuh, tapi perumahan yang saya jual di Karanganyar Asri roboh. Tapi dulu masih sepi mas ya, belum ada. Dulu nggak ada jalannya, masih jalan orang Arif. Terus listrik ada listrik? Listrik sudah. Ada. Tapi nyalurnya habis 5 juta karena jauh ngambil. Ada. Itu masuk dulu 2005 itu sebenarnya sendiri sini ya? Sendirian. Terus baru setelah 6 tahun baru lebih Jerman. Berarti kan Pak Yosi udah ngalami pindah rumah sendiri, bangun, pindah itu 4 kali terakhir. Ini bangun sendiri mas ya? Bangun sendiri. Cuma asisten ini mas ya? Iya saya sendiri. saya lebih ke alam, karena alamnya batu ya. Saya kombin dengan kayu. Kayu lama ini ya? Kayu lama ya? Ini kayu lama. Ini kayu lama itu. Kayu dolken 8 meter sampai. Dolken kayu kayak kapal mas ya? Dolken itu ini dulu bekas mas? Bekas mes polisi Brimob Banjiro itu. Banjiro. Kok bisa dapat mas? Cuma dapat 3 kubik kan pakai atas kamar. Kayu dolken sangat. Ya keren kan anu mas ya? Ini kan apa batu-batuan tuh dari sini, batu-batuan itu mas ya?
ambil dari situ. Oh, udah lihat mas ya? Ini kafenya anaknya. Kafe apa namanya? Kafe Kopi Prei. Kafe Prei. Kafe Prei itu Jumatnya Sabtu. Cuma Sabtu Minggu. Cuma Sabtu Minggu. Oh ini. Aku kemaru di foto. Tapi artistik mas. Ini tangga dicor. yang bikin sendiri. Dicor nih. Ini kan cuma airnya apa habis mas ya? Ke sana menuju ruang yang nanti ke depan. Ini berarti batuannya ngambil dari sini. Ini baru dibongkar mas ya? Iya. Ini untuk material mana mas bongkarnya? Enak ya. Ini tanaman dengan tanam mas ini. Pandan ya? Pandan laut. Asik. Wah, ini cerdas mas. Apa komposisi batu ini kan? Oh, batuannya. Sama pemadam. Adik saya kan sambut itu. Sama sendi. Nota-nota mas ya? Kalau tukang nggak bisa nota, maksudnya komposisinya. Betul ya. Ini fullannya ya, full batu apa mas ya? Iya kan. Kalau ini tempel, kalau ini full. Oh entah, full ya. Nah ini berarti lebarnya. Oh ini. Ini full mas ya? Full ini. Keren. Nah itu juga dijaga itu sendiri. Angkatnya 5 orang waktu itu. Ini full ya? Batu dari sini mas? Nah 3 kemudian taruh aja. Kayak nggak candi. Total kok ya bagian sini perawatan mas? Yang kerja kan? Yang bagian sini? 8 bulan ini depan ini ya? Yang pertama bagian depan ini? Depan ini. Terus yang belakang sana? Yang belakang setelah berapa tahun? 2 tahun mungkin. Keren. Ya rumah jalan. Tapi rumahnya seniman banget mas. Ini bagian depan. Biasanya mas depan. Kalau kopi shopnya sini mas ya? Tapi nggak buka ini cuma Sabtu Minggu ya. Jam berapa buka mas? Jam 2 Jam 2. Lantai 2 untuk kamar. Kamar pribadi mas ya? Oh, anak berapa mas? 3. Ini mau tak bikin ini nih. Oh. Asik loh. Oh. Lagi panen asem kemarin. Itu kalau dipakai minuman sama gula aren. Oh iya, jelas. Tadi petani mas ya? Ini sama panen. nanti dimakan manis banget. Oh sama itu. Ini kalau lu pengen gurayan mas, jangan cilian mas. Itu jenenge ngumpul kayu lama ya? Banyak. Juara. Jadi kalau ini tempel. Tapi tempelnya termasuk butuh keahlian khusus mas ya? Susah. Ini saya baru makan kayu. Wah. Ini di stok kayu kah? Uri. Rasa itu. Iya. Bukan nanti mas. Ini buat buka sini. Ini lampu. Wah keren. Dan jenengan ngelukasnya dong di mas di luar mas, maksudnya di sini enggak di. Ainan ya. Tapi ini mbak artis deh. Ini kolam anu ya kembang. Batunya kan saya ambil untuk. Ini batu kolam. Bangket. Kolam anu. Nggak usah beli batu. Oh, ini full di bawah sini batuan kabeh mas ya. Bersih. Sana Wonosari sana Piungan. Jadi lo pakai keren mas ya. Jadi terus. Ya rencana untuk karya yang gini masih proses pembangunan. Cili aneh mas, limasan anu mas, limasan di mas ya. Bluro tau ya model lantas. Ada kakaknya. Ini saya whiteboard ini. Nyancat sendiri apa pakai tukang mas? Sama tukang. Tapi jenengan yo anu mas terjun mas kayak Iya gini. saya ikut. Oh tak mungkin. Hati-hati. Gimana kesan lampu? Ini yang sini gimana sini mas ya? Nanti kita buatkan juga. Itu baru tuh ini. Nggak tunjukin main kecilnya ada kamar mandi barang gelas gitu ya. Kamar mandi sama. Keren gitu. Ini untuk kamar pribadi atau untuk tamu mas? Enggak tamu. Wah kalau bertamu gini nyeneng ke. Tapi ini nanti untuk acara akan tuh. Ini jatuh semua atas mas. Hati. Beli atau celengannya jenengan mas? Beli. Oh tuh. Yang ini sini.
masuk kamar mandi. Ceritanya apa? Tahanan iki Mas. Yuk, mang olah gini iki Mas. Ini dapat di Madura asal. Bekas apa ya Mas ini? Nggak tahu betul. Ya aku jorok. Lama banget itu. Oh, ini lama Mas. Warnanya. Gimana emang gini Mas ya? Kayu ini. Ya ini kayu baru Mas ya, cuma Kayu gitu ya. cuma finishingnya keren. Finishingnya. Tapi yang hitam keren. Ini masih berantakan belum apa. Ini rumah ini, terus bangunan ini. Dia tiga. Enggak, pertama duluan tahun 2005 ini ya. Belakang itu ya. Studio kan di atas itu. Itu dia itu belakang. Kamar-kamar kan di sini. Terus ini yang baru ini ya sekarang. Tanah luas berapa Mas? Luas berapa tanah? 1.500. 500. Dulu beli berapa beli tahu Mas? Tahun 2005. 30 juta. 30 juta. Saya Mas. Tahu nilainya. Berarti jenengannya malah larang jani Mas ya. Semeternya nggak bisa 600. Berarti jenengan sih marai larang. 24.000. 24.000. Berarti telok 30 juta oleh 1.500. 500. Saluk di sana. Keren nih. Ini bencana aja. Kemarin kan tak bongkar ini Pak. Ini loh Mas, iki kan gledek ta Mas. Dapat di mana ya Mas? Ponorogo. Mas asli gini apa jenengan bikin Mas? Asli. Oh tuh. Lanang nih Mas. Bangun langsung otop Kira nggak ada yang bangun tuh. Apa? Tapi dulu kontur tanah gini apa gimana Mas? Saya nggak ada rubah kontur. Kontur gini. Cuma yang ini datar ini. Apa tuh? Iya berarti ya syukur. Terus rumah gitu, belakang udah gitu. Kalau merubah kontur batu biayanya. Cuma ada keuntungan tadi ya bongkar batu. Ini batu-batu dari sini Mas. Ini batu dari sini Mas, batuan ini. Belakang. Oh, tuh. Ini batuan ini, jadi dia bongkar dari belakang itu. Jadi pondok. Ya, itu langsung ke Wonosari karena Piungan bersih. Spotnya keren. Di sana ki Piungan sana Mas ya? Sana. Ya. Sana bersih sana. Asem ya? Wah, asem gede Mas ya? Ini nyalain tandur apa yang anu Mas? Dulu aku dikasih manisan waktu lebaran itu loh. Dari Banyuwangi. Terus ini kok tumbuhnya di sini. Oh, tak sengaja Mas. Dupon dulu. Satu Mas. Dupon Mas. Mas bikin minuman. Minuman asam apa Mas? Asam gula aren tak bikin. Spesial nih. Biasanya mana bikin asam gula aren. Kan pagi tangguh esok. Jadi batuan itu materi dari sini Mas, ambil gunung sini Mas. Semuanya. Oh toh. Semuanya jadi kolam di samping itu ya. Ini batuannya lah sekitar. Ini berarti tatah Mas ya? Ini tatah ini, jadi apa? Ini gunung jenis batuan apa kapur ini Mas? Kapur apa Mas? Batu menyan kalau orang. Oh batu menyan, di tatah ini, jadi tanggane. Itu jenengan nata sendiri apa pakai tukang Mas? Orang sini. Ini warungnya apa Mas ya? Untuk bahasa kafenya apa jenis? Bartender apa? Oke, kayaknya. Ini emang dulu awalnya tujuannya gue Enggak. Dulu dapur saya. dapur, maksudnya gitu. Kamarnya di situ. Masih ini tuh awal. Tinggal di situ. Tapi asik ya dapurnya. Kan jadi Sekarang sudah ada ininya. udah ada ini. Ini dibikinkan kopi gula aren. Asam gula aren. Betul dulu kamar sini Mas ya? Ini ada, ini kayaknya Mas? Karena aku waktu sebelum kuliah itu. Tuh. Dulu kan realis. Malioboro kan. Ini. Karena di Malioboro. Ini realis banget loh, pada kayaknya abstrak. Karena dulu, kalau ya maaf kalau saya orang awam dulu berarti abstrak lah Mas ya? Iya. Artinya kan Saya berangkatnya dari realis. maksudnya ini beliau ini dari realis dulu. 3 tahun di Malioboro kan. Oh, nyapa di Malioboro Mas? Sebelum diisi, apa sih? Dulu 87, 88. 3 tahun saya bisa nyari duit di Malioboro. Pulang Pulang. bilang sama Mbok aku harus kuliah.
Oh. Terus mbaknya bilang, oh, sampean gambar persis kok nggak ada kuliah. Gitu, plus diisi. Gambarnya persis kok nggak ada kuliah gitu. Terus setelah kuliah 5 tahun, sudah lukisanku udah laku. Terus tak undang ke sini pakai nyewa bis itu, minibus. Sudah. Semuanya datang ke kosan itu waktu itu disorakan. Kok lu sekolah 5 tahun kok lukisannya tambah elek. Tambah ratus sampai bisa gitu. Orang tua ya. Lu dulu masuk isi tahun berapa, Mas? 89. 89 terus Lulus 94. 94. Sebelumnya itu SMA atau SMSR atau SPG. SPG? Oh, dulu guru. Sekolah pendidikan guru. Bagian apa? Guru apa? Terakhir. Guru apa, Mas? Guru SD. Ya, guru kan ada. Setengah tahun bayarin 10.000. Ngajar di mana, Mas? Di sana di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Oh, kalau guru SD ngajar semuanya, Mas ya? Oh, akhirnya jenuh loh. Terus lari ke nyari kursus di Bali. Mau nyari sanggar Kamboja gitu kan. Dengar tapi nggak ketemu. Akhirnya kok ternyata di Bali kok cuma jualan lukisan di Ubud, di Sukawati gitu kan cuma. Akhirnya muter-muter pakai Vespa PE gitu loh. Vespa PE loh. Jadi akhirnya nggak ketemu ya wes balik langsung ke Jogja. Bisa muter ke Jogja dulu. Saya input dari guru saya gambar waktu SPG, Pak Kasti namanya. Berarti berjasa ya? Di Jogja banyak Mas, ada Amriaya, ada Avanti, ada kampus Asri. Tujuan saya ke Jogja bukan kuliah waktu itu, ya nyari pengalaman di seniman, banyak seniman tuh, nyari tempat kursus maksudnya. Akhirnya saya kursus di Karta Pustaka, Kebudayaan Indonesia Belanda itu. Yang dulu di Kartoko di Jerman, ke sini. Saya kursus di situ. Yang ngajar saya waktu kursus itu ini, saya sambil di Malioboro sambil kursus itu Pak Dewa Broto sama Pak Ajar Pamadi. Aduh, dosen gitu ya? Guru dosen ya? Sarwi tak? Itu. Ya, akhirnya terus masuk isi. Tapi ya di situ istilahnya karena influence di Jogja, Mas ya? Dulu waktu di Banyuwangi nggak ada gambaran untuk masuk isi, Mas ya? Oh, nggak ada kuliah. Iya, maksudnya itu. Setelah ada komunitas Malioboro kan banyak anak isi. Ada Akmal, ada Masril, anak Padang. So, Alas Purwo, jadi nggak tahu apa sketsa, nggak tahu, amat betul nggak tahu. Iya itu. Justru waktu itu saya langsung masuk, padahal anak SMSR banyak yang nggak berkarya, saya enak ide kan, jadi nggak. SMSR kan hampir sama-sama. Tapi dulu waktu kan 3 tahun di Malioboro itu tinggal di mana, Mas? Saya tinggal di Kauman. Sebelumnya sama Agus itu anak SMSR yang saya dasarnya buka dasarnya di depan toko kaset Podomoro itu. Timur jalan. Terus teman-teman Padang itu yang ada Akmal, ada Masril itu kan di depan Kimia Farma itu. Yang anak Padang tuh banyak yang daftar isi nggak terima, nggak pulang. Nunggu tahun depan dia melukis di Malioboro. Menemukan karakter tulisan saya akhirnya menjadi ekspresionis itu karena saya mengalami betapa kerasnya kehidupan di Malioboro itu. Akhirnya membuat saya harus bergerak cepat gitu, mengubah emosi. Yang dulu SPG itu saya celana jeans aja nggak punya, bajunya selalu hem putih gitu, lugu banget. Jadi saya bersyukurnya di gojlok di Gampingan itu sama di Malioboro, jadi membuat goresannya ini mempengaruhi karakter secara pandang mindset berkarya. Jadi kalau dulu ya realis itu dulu kan untuk sampel, karena itu dari postcard. Aku dasar di Malioboro itu kan itu untuk sampel, terus ada postcardnya di sampingnya persis. Terus saudaranya dia itu pas lewat ada suruh pesan waktu itu 4 orang saudaranya pakai belangkon semua tulisan. Terima kasih. Spesial. Kalian itu sendiri. Tapi tamu seneng di sini Mas, ada di dalam nggak? Atau seneng yang gini aja. Istimewa. Istimewa piye? Istimewa. Panen sendiri, tanam sendiri. Tanam sendiri. Bro, tuku tanahnya seket
Paling kurang per meter wis 50 juta toh ya? 50 juta ya Mas ya? 30 juta sama sertifikat. 30 juta sama sertifikat, sorry. Tapi kok pengen 1.500 ya. 30 juta sama sertifikat, tapi 2005. Sertifikat maksudnya biayanya. Saya namanya Kasnadin. Heeh. Waktu umur 4 tahun itu kan sakit-sakitan. Kalau orang tua kan din itu kan buat agama tuh. Din. Akhirnya diganti-gantiin yang ringan-ringan aja. Terus, ternyata aku kuliah di ISI, Pak Gus Kamal, Gus Bulan ini aku Kartini, kadang Catherine atau kadang macam-macam. Apa aku minder jadi Catherine. Setelah jadi seniman, kok nggak ada ya seniman namanya Catherine. Aku di Alas Purwo, Banyuwangi Selatan. Oh, di Alas Purwo itu? Iya, Deket itu? Deket. Kecilku mainnya di laut, nyari kepiting, rajungan, kerang. Udah alasnya bagus loh pantai ini ya. Wah, keren itu kapan di masuk sana kayak Afrika itu mah Jogja itu benar-benar awam ya enggak? Iya, abang betul, nggak tahu. Tapi Cuma ada yang dari SPG kan udah seneng lukis. heeh. Dulu di Pondokan tuh sambil lukis ya. Oh, jadi dulu tempat di pondok Mas? Iya, dekat. Karena rata-rata pondok ini. Di tradisional. Ya maksudnya sih kalau Bapak saya yang seneng ini bikin bupet, bikin apa kursi. Oh. Ini ada tukang nilai seninya. ya tetap seni itu Mas. Kalau dibangun. Oh, ini pas ini nih. Iya. Kolase berarti ya? Pas Apa ya? Jalan ngambil gambar jalan. Jadi material yang ada. di Mabati iya. Tapi konsepnya kan memang gunung batu ya harus tak padu dengan kayu. Dulu ide dari mana Mas? Ya. Ide awal rumah. Terus Ada Mas teh. banyak aku lihat majalah di shopping. Oh, Luar itu loh. Arsitek Kris itu loh. Heeh. Arsitek Kris kan rumah-rumah Eropa yang di pegunungan akhirnya. Kebetulan juga 2 kali ke Israel itu bangunannya memang konturnya gini. Oh, jenengan ke Israel tahun berapa? 2010 sama 2018 kemarin. 2010 sama 2018. Itu negara mana tuh? Gini, kenapa sama saya yang juga ini? Saya kan peran tunggal Merikus Faktu di 7 Bintang Space itu. Oh, yang Dengan Sabto itu jadi ya. Itu ada kolektor Erik namanya, orang Israel. Ya, waktu itu sebenarnya dia tinggalnya di Tel Aviv, tapi dia keluarga negaranya bukan orang Yahudi, istrinya yang orang Yahudi, dia Austria, orang Austria gitu. Tapi tinggal di Tel Aviv, makanya dia bisa masuk ke Indonesia. Terus di lukisanku yang couple pasangan itu, kamar perempuan lagi. Terus setelah itu kok ada event Jerusalem Master, saya yang diundang Kita berapa orang Mas? sendirian. Sendiri? Saya selama Berapa karya? berkarya bikin patung. Di sana. Ya, patung dari pohon zaitun itu yang saya cari di 10 itu karena Indonesia nggak ada bunga diplomatik, makanya saya ngambilnya visa di Bangkok, Thailand. Kedutaan saya di Bangkok. Saya belum pernah ke Bangkok kan jam 9 malam. Padahal di Suwarna Bumi itu kan apa? Bandaranya kan gede banget. Di Bangkok kan. Di Bangkok. Dan lagi di atas. Jadi keluar dari anu kan langsung di atas. Ini saya harus kemana ini loh? Bahasanya Bangkok tuh gitu ya. Oh, padahal semuanya aksesnya kan lewat rel apa kereta rel monorail itu ya, dikasih tahu. Nah, akhirnya terus sampai jam 10 setengah 11 itu baru check in hotel. Jadi di dalam di depan hotel check in apa itu kan banyak cewek-cewek. Karena mau terbuka ya. Akhirnya besok paginya bangun pagi langsung nyari kedutaan itu. Pas ketemu langsung di depan di lobi itu tentara itu orang yang jaga itu orang Yahudi Israel ya. apa itu jadi ngecek saya 2 orang terus naik turun lagi ada orang satu lagi masih nanya-nanya lagi ada lagi sampai akhirnya yang terakhir membawa 1 lembar gitu untuk saya membawa foto gitu taruh di visanya tuh kalau dia nggak di stempel di paspor karena nggak ada hubungan diplomatik kan nggak mungkin di stempel kan akhirnya terus saya disuruh pulang aja ya udah akhirnya dapat 1 lembar itu
siswanya langsung terbang ke Royal Jordan ke transit-nya di Jordan. Berarti perjuangan juga ya untuk sana ya? Wah, murni itu. Maksudnya apa ya? Bahasanya kan dia bahasanya kan Hebron, aku nggak ngerti waktu itu awal-awal aja. Akhirnya kan orang 4 akhirnya bahasa Inggris kan akhirnya deal itu akhirnya terbang Royal Jordan itu pesawatnya gede banget, baru numpak pesawatnya kan tingkat itu. Yang Airbus tuh. Airbus. Terus Ramai. perjalanannya itu 13 jam. Itu dari Jordan ke Israel. Dari Bangkok. Bangkok, berarti di Indonesia. Jordan 11 jam. Dikasih 11 jam dikasih hotel sama Pak penerbangan Royal Jordan. Enggak tahu ya di Ini masih siang pagi. malam jam 7. Jam 7 juga. Keputusan agak nekat juga ya, maksudnya dalam artian agak Pasti karena daerah konflik toh. Bayangan saya itu ya ngeri tuh nek berita gitu. di sana overprotect juga ya. Ternyata di Tel Aviv apa yang di Yerusalem itu saya langsung bergabung dengan 50 negara yang 110 seniman itu. Dari Afrika, Kamerun, banyak negara bagian Amerika itu kan banyak banget. Nah terus akhirnya langsung di hotel. Terus waktu 2010 itu pas bulan puasa, jadi hari ketiga puasa saya berangkat. Puasanya di sana 18 jam, panasnya 42 derajat. Benar puasa mas? Puasa. Bagus ya. Saya sendiri yang puasa karena banyak ada seniman orang India gitu. Pas itu kan menunya luar biasa tuh hotel. Semuanya sehat semua itu kan, nggak ada nasi, kebab, ada hummus, Sana gimana ya? minyak zaitun. Karena saya puasa, saya nggak ikut breakfast tapi tak masukin buah, masukin roti, tak bawa naik, tak taruh di kulkas. Untuk nanti buka. Tapi mereka juga menghormati mas. Iya. Ini nggak seperti bayangan ya? Ya. Nah, di Yerusalem sama di Tel Aviv itu kota metropolis dan apa ya, 2 minggu di pameran di Yerusalem. Jadi terus kemudian rumahnya Erik itu di Tel Aviv, itu di dekat museum Fine Art Israel. Itu luar biasa. Cuma jarak paling 100 meter dari apartemennya si Erik. Jadi karya yang di museum Tel Aviv itu hampir rata-rata yang kayak Van Gogh, Picasso itu sumbangan dari orang-orang Yahudi yang besar di Amerika. Dia sumbangin, jadi sumbangan Mr. siapa itu. Karena mereka banyak kaya di luar, terus disumbang ke negaranya untuk karya seni. Akhirnya itu ada Picasso, Van Gogh dari abad 13 itu zaman lukisan-lukisan Renaissance. Lukisan masuk ruang lagi abad 16 dengan keluarga terus sampai American modern semuanya saya paling besar Indonesia di sana. Terus yang akhirnya aku diundang lagi 2018 itu 2015 saya lewatnya di kedutaan Israel, bukan di Bangkok tapi di Singapura. Itu luar biasa waktunya. Saya belum pernah ke kedutaan Israel di Singapura. Padahal jeda waktunya itu saya ngurus pagi jam 7, jam 8 baru buka. Saya jam 12 harus terbang ke Bangkok. Padahal aku nginep di Kampung Bugis itu di Singapura itu. Nyari bangun tidur sengaja tak jam 7-nya udah browsing dari hotel itu kan. Kedutaan Israel di Bangkok di Singapura. Ternyata jaraknya itu sekitar ada 10 kilo, lumayan 10 kilo, tapi pagi saya ngikutin itu tuh, ternyata wifi-nya kan di hotel kan saya keluar udah hilang. Kalau pakai anu kan roaming saya kan nggak bisa, terus tak ikuti, ternyata salah arah, itu harusnya ke barat saya ke timur,
udah jualan jauh nggak ketemu, udah jualan jauh nggak ketemu. Akhirnya udah jam mana aku balik ke hotel udah jam setengah 9. Padahal aku jam 12 harus terbang ke Bangkok. Tiketnya udah siap. Wah, akhirnya aku mau numpak MRT nggak punya kartu. Akhirnya lari aku. Jam 9 aku neng hotel tak cari lagi apa Google Map-nya itu. Saya screenshot setiap belokan apa tak screenshotan itu. Tapi lari saya. Mau naik MRT kan sebenarnya ada tapi berhentinya di stasiun berapa kan nggak tahu. Terus lari. Ketemu sudah jam setengah 11 loh. 11 temu. Siang loh. Iya. Padahal aku jam 12 harus ke bandara loh. Mau ke tiket itu harus terbang jam setengah 1. Kan harus check in apa. Akhirnya ketemu itu tentaranya udah di depan itu ternyata bangunannya di bawah tanah. Jalannya kan di atas. Kayak tersembunyi gitu. Terus aku tekan ternyata bukan di situ. Itu urusan militer. Urusan yang untuk imigrasi kantornya beda. Saya harus jalan lagi 2 kilo. Wah, ayo aku. 2 kilo akhirnya sampai sana jam 11. Jam 11. Terus akhirnya aku dilayani. Tapi formnya itu 5 lembar harus ngisi. Tapi aku riwayatku pernah jadi rada ngisi bahasa Inggris apa kayak bom. Akhirnya Terusnya aku lari ke hotel, ambil tas, tempat taksi itu nanti besar itu, isinya sekitar 20 juta. Nah, kalau koperku yang baru masih beli di sini, aku mau berangkat kan beli di Malioboro itu 500.000 koper yang itu isinya ada tisu palet, ada ini kan itu kan. Jadi masukkan ke bagasi di Singapura itu ternyata cuma ada 1 item. Ini aku harus lukisannya, aku harus kopernya itu loh. Nggak boleh 2 item. Waduh, ini gila ini. Akhirnya apa? Aku berupaya gimana cara lukisanku udah jalan, sudah masuk kan besar itu kan. Isinya sekitar 20 lukisan. Nah, akhirnya aku wira-wiri di situ ini biasa nih koperku itu bisa ke bawah biar di kabin karena naik di bagasi nggak mungkin karena gede kan. Akhirnya aku jual itu ke kan di situ banyak toko-toko yang di bandara itu toko koper gede-gede. Aku bilang ini koperku baru beli. Aku minta tolong diganti dengan ukuran yang size yang paling kecil bisa masuk kabin gitu. Untuk naruh barang-barangku yang di sini, di tas, di pakaian ada. Ternyata harga yang kecil itu lebih mahal ya daripada aku yang beli yang gede. Padahal mereka bodoh. Waktunya juga harus check-in di boarding time. Nah. Akhirnya cuma diganti tas belanjanya dia. Kresek. Terus mau nggak mau ya koperku tak tinggal ya aku baru beli. Biar hilang aja. Tak guna naruh bajuku. Bisa. Ya bisa, bajuku yang di dalam tak taruh, nah, akhirnya masuk kabin naik kerasa kan bisa. Tapi tak apa. Nah, yang cilaka itu tisu paletku, akhirnya ke sopir buang. Bangkok mau naik pesawat yang Israel punya itu nggak gampang juga. Akhirnya aku paling terakhir dimasukin ke pesawat. Karena aku muslim itu banyak macam-macam. Perjalanan. Tapi termasuk ya di daerah itu mau masuk nekat juga bayangan saya kan. Dari 2010 iya. Iya tak belum ada Ngeri juga sih karena kalau mau masuk Yerusalem Timur itu kan sudah dikuasai Israel. Padahal itu kan punya orang Muslim, orang pakatnya dari Jordan. Kan? Tapi karena tahun 97 kan perang 6 jam itu kan Israel kan menang. Akhirnya menguasai Yerusalem Timur itu. Jadi 60% jadi tapi banyak orang Palestina di situ. Makanya terakhir komplek kan itu. Saya kalau masuk ke Yerusalem itu kan beberapa pintu kan. Ada Jaffa Gate, ada Damaskus itu biasanya untuk orang Muslim. Itu pun harus melalui 3 lapis tentara Israel dulu. Baru ditanya, baru melewati
nanti tentara Palestina baru ditanya mau masuk ke Warsaw, passwordnya yaitu Al-Fatihah sama saja. Bisa masuk ke makamnya Yesus, Semuanya ya. gereja Kudus, bisa ke Nazaret, ke tempat Bunda Maria yang itu. Yang batu itu batu ini kan? Yang di Batu Damandra itu Muslim, itu di satu komplek Al-Aqsa itu. Jadi terus yang paling penting waktu saya ngantar lukisan dibeli orang Yahudi itu yang Ramallah. Maksud orang Palestina yang nyusup masuk ke wilayah perbatasan Israel itu, dia hanya jualan kebab, jualan buah untuk nyari makan sebenarnya. Oh. Jadi sampai dia ngelompatin buahnya, dilompatin langsung mobil yang tak tumpangin digebok-gebok. Tapi itu diminta suruh hapus. Segitu proteknya gitu ya kayaknya. Karena dia apa ya? Dia nyusup dari kehidupan. Kasihan banget orang Palestina. Di perbatasan tuh kan lihat Palestina gersang, sementara Israel hijau. Bukit-bukitnya hijau semua. Patung itu yang terakhir kan dari kayu zaitun yang saya ambil di Nazaret di Pegunungan Karmel. Kalau perjalanan kira-kira dari Yerusalem itu 2,5 jam naik Nazaret, terus di sana ada itu danau Tiberias itu dari Danau yang katanya akhir zaman bisa kan? akhir zaman. Akrab dengan Matias itu orang pematung tapi dari Afrika. Karyanya top. Karyanya magis tenan, magis bang. Jadi kayak ada dia kalau berkarya itu kayak ada ritualnya. Yang bagus itu Kamerun, orang Kamerun itu siapa namanya? Sama Matias itu orang Afrika. Karyanya ada yang namanya pematung Israel, namanya Israel. Itu karyanya udah di Singapura, udah. Karya saya kan lebih ke ya sudah gini ya, lebih universal itu, lebih landscape. Saya juga berkarya di sana, hasilnya juga mereka banyak suka. Yang saya ada beberapa objek yang di Tel Aviv apa itu banyak bicara landscape sih. Di saat itu juga mas. Iya. Berapa karya mas? Ada 5, paling 3 malah. Oh, ada. Terus yang luar biasa itu hari pertama saya didatangi itu yang profesor itu dari Universitas Hebron. Dia boleh nggak saya main gamelan di sini? Akhirnya oke, saya senang sekali kalau bisa main. Kalau oke, besok kita ke kampus bawa pickup 2 itu. Ternyata di sana ada aula besar itu isinya gamelan ini. Iya. Akhirnya mereka bermain berlima sampai seminggu tiap malam. Jangan cuma bisa main gamelan? Enggak, dianya orang Yahudinya itu. Wah gitu, jangan nonton gamelan di Israel? Hah? Nonton gamelan di Israel man? Iya, dia nyumbang aku. Oh iya nyumbang aku. Dari Universitas Hebron tuh yang jurusan musikologi itu ternyata punya gamelan. Oh iya, satu set. Satu aula, nggak cuma satu set loh. Oh. Satu set full. 85 profesornya itu belajar di Solo. Oh, semua mana Solo mau Itu yang profesor yang untuk musikologi itu. Terus dia main sampai seminggu tiap malam datang. Sampai pada orang Yahudi itu pada duduk dengan ini. Intinya ya orang tapi nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa. Dia tuh kabar maghrib itu gendalu deh. Nggak cuma itu loh. Aku main di museum sinematografi itu. Itu dari alat shooting yang dari tahun berapa gede-gede sampai itu ada semua. Terus apa namanya? Yang menjadi ikon di ruang utama museum itu karena ada lobby besar itu malah Japanese puppet, jadi wayang Jawa. Iya. Yang dari kulit itu ditancapkan di situ kaca besar. Nah, itu ternyata awal babak timbulnya film perfilman itu kan dari shotdo itu. Oh, dari iya, bayangan iya, wayang itu, wayang kulit itu yang disorot dari sini kan bisa kelihatan Iya, di layar di layar di backgroundnya di background layar background. Nah, itu Japanese puppet itu jadi ikon di sana, wayang Jawa itu. awal mula. Itu gila loh. Oh, iya. Aku gila ya. Orang Israel sampai segitunya untuk Memahaminya. memahami. Keilmuannya itu. Kemudian di situ ada CD, terus poster-poster zaman Marilyn Monroe, zaman asli posternya dipasang. Zaman apa sing Charlie Chaplin, si dilukis asli loh itu. Poster manual masih di koleksi. Belum nanti CD, sebelum CD itu apa?
Kaset ya. Kaset pertama gede. Gede itu film ini film action, ini karena film drama. Mas ini kan sekarang dulu ya Spiritual lah ya. Karena kayak aku di sana tuh kayak perjalanan tempat mbah kita ya. Ya sekarang ya ini Masjidil Aqsa itu kan Nabi Dawud pertama kan, sejarahnya Nabi Dawud. Kan sejarah semua nabi kan di sana. Iya. Lahirnya nabi, banyak nabi yang di sana. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kayak Diambil semana pisan atau? iya, karena memang agama samawi kan turun di sana. Ya aku selalu sholat di Masjidil Aqsa itu kan, aku bayangin Rasulullah Isra Mi'raj di situ, saya sholat di bawah batu itu. Jadi gimana ya, rasanya beda lah. Energinya karena memang sholat di situ kan nilainya 3 kali setelah ya 5.000. Kalau di Mekah Masjid Nabawi baru kompleks. Kubah Mas itu yang Dome of the Rock itu, yang batu yang dikurung. Itu satu kompleks lewat Taman Zaitun baru Al-Aqsa yang itu, yang bawahnya yang jadi pertentangan sampai hari ini kan ada Haikal Sulaiman, ada bait sucinya orang Yahudi yang bait Solomon itu dalam yang itu batu itu. Haikal Sulaiman itu bahkan sampai masuk di ratapannya orang Yahudi, sampai aku diusir karena nggak pakai pencis kecil itu. Sampai di kubahnya mimbar gitu saya masuk ke situ. Setelah di situ saya udah mutu-mutu, saya diusir karena nggak pakai ini. Karena mereka ada anggapan bahwasanya ini batas antara makhluk dengan yang pencipta, itu batas ini. Topping itu. Kan itu ada yang ortodok. Kalau yang di ortodok itu dipakai songket. Pakai songket terus agak tipis banget. Dalam hari yang beda saya bikin patungan sampai 100.000 itu. 5 orang yang tanya tentang you from Indonesia itu, kamu, saya bisa ke Indonesia waktu Presiden Gus Dur. Gus Dur itu bagi kita pahlawan, jadi bisa saya ke Bali, bisa ke mana. Dia luar biasa, ya, karena kan dia pluralis, jadi bagi dia kan yang penting bukan keyakinan tapi hubungan antar manusia. Ya kan tentunya kita kan mbah-mbahnya kan dari sana, maksudnya nabi-nabi kan. Banyak karya yang terinspirasi karena pengalaman spiritual itu kan. Ada beberapa yang saya abadikan di situ ya, sebuah apa ya, tempat itu saya masih bukan dari sisi anunya dalaman itu, tapi saya masih bicara mengekspos tentang tempat pengalaman yang terakhir kan ada yang kemarin dia ngomong itu